Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang BPNT di bulan Agustus. Apa informasi terbaru dan mungkin merupakan adalah kabar gembira bagi para KPM BPNT. Nah, sebelum saya menyampaikan informasi terbaru dan kabar gembira bagi para KPM BPNT, sekali lagi mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyajikan informasi-informasi penting, akurat, terpercaya tentang bantuan sosial, tentang program pemerintah dan informasi-informasi penting lainnya. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, pada beberapa waktu yang lalu itu, para KPM BPNT khususnya di 431 kabupaten kota mendapatkan hal yang menggembirakan bagi para KPM, yaitu dicairkannya BPNT untuk alokasi bulan Juni dan bulan Juli khususnya di 431 kabupaten kota, di mana itu langsung dicairkan sekaligus 2 bulan di 431 kabupaten kota melalui bank penyalur Himbara. Nah, pada saat ini para KPM itu sudah mencairkan ataupun yang belum mendapat informasi agar segera mencairkan bantuan BPNT-nya karena itu dicairkan sekaligus 2 bulan oleh Kementerian Sosial. Dan bagi para KPM yang memiliki KKS dan sudah terdaftar sebagai penerima BPNT untuk melakukan pengecekan ke e-warung penyalur yang sudah ditunjuk oleh Himbara maupun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dan KPM agar memanfaatkan bantuan itu sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pemenuhan sembako. Nah, para KPM pastinya hal yang dinanti-nanti sebelumnya yaitu untuk BPNT bulan Juni, bulan Juli akhirnya cair karena memang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh para KPM. Karena memang bantuan BPNT ini adalah bantuan yang sangat diharapkan oleh para KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan pokok sembako seperti sumber karbohidrat, beras, sumber protein hewani, ikan, telur, daging, protein nabati, tahu tempe, vitamin mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, para KPM yang sudah mencairkan dan sudah mendapatkan, saya ucapkan selamat. Nah, para KPM khususnya yang usia 40 tahun ke bawah memang pada beberapa bulan ini itu merasa was-was apakah tetap mendapatkan kembali bantuan sosial seperti BPNT, karena informasi yang beredar yang usia 40 tahun ke bawah itu akan dihapus atau digraduasi sebagai penerima bantuan sosial karena memang usia 40 tahun ke bawah ini dipandang adalah usia yang produktif yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Nah, sasarannya memang agar usia 40 tahun ke bawah ini nanti itu bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan akan bantuan sosial dan bisa lebih mandiri. Nah, Kementerian Sosial memang pada saat ini terus melakukan persiapan-persiapan. Ini adalah menindaklanjuti dari dikeluarkannya keputusan Ibu Menteri Sosial nomor 101/Hub/2022, di mana untuk sasaran penerima BPNT maupun PKH itu sudah dibagi dan ditangani oleh 3 direktorat jenderal yang ada di Kementerian Sosial. Nah, yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menangani KPM BPNT dan PKH usia 40 tahun ke bawah. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani BPNT dan PKH usia 40 sampai dengan 60 tahun atau lansia disabilitas yang ada di dalam keluarga tersebut. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menangani KPM anak, lansia, dan disabilitas tanpa keluarga. Dan persiapan-persiapan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Itu dibuktikan dengan sudah dilakukannya pemecahan-pemecahan data, pemilihan-pemilihan data, mana yang kategori umur 40 tahun ke bawah, 40 sampai 60 tahun ke bawah, dan lansia, anak, dan disabilitas tanpa keluarga.
dan itu datanya sudah terpecah. Dan para KPM khususnya usia 40 tahun ke bawah pada saat ini tidak perlu khawatir karena hingga sampai dengan saat ini khususnya di BPNT bulan Juni dan bulan Juli itu bantuan BPNT dan PKH-nya itu masih diberikan oleh Kementerian Sosial karena ini masih dalam masa persiapan. Tapi memang pada saat ini Kementerian Sosial sudah mengambil langkah-langkah dan sudah mulai merancang dan sudah mulai menugaskan para pendamping-pendamping yang ada di Kementerian Sosial, yang ada ditugaskan di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kecamatan, di tiap-tiap kelurahan untuk melakukan pemetaan kepada KPM usia 40 tahun ke bawah untuk graduasi atau mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Dan mereka itu ditawarkan nantinya bantuan modal. Ya, bantuan modal usaha sesuai dengan potensi dan irisan-irisan usaha yang dimiliki oleh para KPM itu sendiri. Dan kabar gembiranya untuk BPNT di bulan Agustus tahun 2022 ini sudah dilakukan penarikan data oleh Kementerian Sosial, khususnya di 431 kabupaten kota. Dan ini sudah terlihat di aplikasi 6NG. Aplikasi 6NG inilah yang dipakai oleh Kementerian Sosial sebagai sumber data penerima bantuan sosial yang data-datanya itu sudah valid, lengkap, dan memenuhi kriteria. Aplikasi 6NG ini bisa diakses oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dan di aplikasi 6NG tersebut sudah terlihat BPNT bulan Agustus sudah berhasil OMSPAN, Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara. Aplikasi yang memastikan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial itu bisa diterima KPM langsung masuk ke rekening. Dan proses OMSPAN itu sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tapi memang pada saat ini itu belum dicairkan karena di keterangan 6NG itu keterangannya belum SP2D. Belum SP2D artinya belum dibayarkan atau dicairkan oleh Kementerian Sosial ke Himbara selaku penyalur dan masuk ke dalam rekening melalui KKS yang dimiliki oleh para KPM. Artinya untuk BPNT bulan Agustus itu sudah dilakukan finalisasi data oleh Kementerian Sosial dan untuk selanjutnya dicairkan ke kartu KKS para KPM BPNT. Nah, ini merupakan sebuah kabar gembira bagi para KPM. Sebelumnya sudah dicairkan bulan Juni, bulan Juli. Ini akan dicairkan kembali di bulan Agustus untuk alokasi bulan Agustus. Nah, semoga bantuan-bantuan yang diterima oleh para KPM ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para KPM dan para KPM bisa terbantu memenuhi kebutuhan hidup. Para KPM bisa menjadi KPM yang sejahtera nantinya setelah diberikan bantuan-bantuan modal oleh Kementerian Sosial, khususnya KPM usia 40 tahun ke bawah yang nantinya mau untuk graduasi ataupun digraduasikan oleh pendamping-pendamping sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi bagi para KPM dan bagi para pemirsa tentang program BPNT yang selama ini mungkin masih menjadi informasi yang simpang siur khususnya tentang usia 40 tahun ke bawah. Dan selamat saya katakan kepada usia 40 tahun ke bawah hingga sampai dengan saat ini itu masih menerima bantuan sosialnya. Tetapi bersiaplah untuk ke depan itu nanti akan digraduasi oleh Kementerian Sosial melalui laporan-laporan hasil pengamatan dari para pendamping sosial yang ada di daerah-daerah yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi karena memang apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari hasil informasi dari Kementerian Sosial maupun hasil dari pengamatan yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi resmi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dan sekali lagi kepada para pemirsa
yang menyaksikan channel saya ini agar channel saya ini terus berkembang. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.